Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sulfiani. Saya akan membawakan materi pertama dan kedua, yaitu tentang pengertian pengadaan sarana dan prasarana dan materi konsep pengadaan sarana dan prasarana. Materi pertama yaitu tentang pengertian pengadaan sarana dan prasarana. Kata pengadaan merupakan suatu proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang ataupun jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Sedangkan kata sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan suatu pendidikan. Sebagai contoh yang dapat kita ambil dari sarana, yaitu buku, tas, pulpen, dan komputer. Adapun pengertian dari prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pendidikan. Menurut Barnawi dan Arifin, pengadaan sarana dan prasarana merupakan fungsi operasional dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. Fungsi ini pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan sesuai dengan kebutuhan, baik yang berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu, maupun tempat, dengan harga maupun sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan dilakukan sebagai bentuk realisasi atas perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuannya yaitu untuk menunjang proses pendidikan agar berjalan secara efektif dan efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah diinginkan. Sedangkan menurut Gunawan berpendapat bahwa pengadaan sarana dan prasarana adalah segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, dan jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Kebutuhan sarana dan prasarana dapat berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu, tempat, dan harga, serta sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan dilakukan sebagai bentuk realisasi atas perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan pengadaan tersebut diharapkan dapat menjaga tingkat persediaan barang setiap tahun anggaran mendatang. Berkenaan dengan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, menurut Imron ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahwa pengadaan sarana dan prasarana harus melalui perencanaan yang hati-hati. Yang kedua, bahwa dengan banyak cara dalam pengadaan pendidikan di sekolah. Ketiga, bahwa pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah harus diadministrasi dengan tertib, sehingga semua pengeluaran uang yang berkenaan dengan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada pemerintah, yayasan, maupun kepada masyarakat luas. Materi yang kedua yaitu tentang konsep pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan pendidikan program sekolah, menggantikan barang-barang yang rusak, hilang, dihapuskan, atau sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pengadaan tersebut diharapkan dapat menjaga tingkat persediaan barang setiap tahun anggaran mendatang. Dalam konteks persekolahan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang atau jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien yang sesuai dengan tujuan yang telah diinginkan. Dapat disimpulkan bahwa pengadaan adalah kegiatan penyediaan semua jenis sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pendidikan yang berlangsung di sekolah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, ada 3 hal yang perlu dipahami, yaitu yang pertama, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus melalui perencanaan yang hati-hati. Yang kedua,
banyak cara dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Yang ketiga, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus diadministrasikan dengan tertib, sehingga semua pengeluaran uang yang berkenaan dengan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintah, yayasan, pembina, maupun pada masyarakat. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan secara langsung oleh instansi yang berkaitan atau yang bersangkutan ataupun secara terpusat. Biasanya pengadaan yang dilaksanakan secara terpusat dilakukan oleh pemerintahan pusat terhadap pengadaan kendaraan bermotor, mesin kantor, mesin cetak, alat elektronik, dan komputer. Itu tadi pemaparan materi pertama dan kedua dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Nurjana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu strategi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Ada beberapa alternatif cara dalam pengadaan strategi pendidikan. Yang pertama, membeli. Membeli merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang lazim ditempuh, yaitu dengan jalan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual atau supplier untuk mendapatkan sejumlah sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam pembelian. Kemudian yang kedua yaitu membuat sendiri. Pembuatan sendiri merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan membuat sendiri yang biasanya dilakukan oleh guru, siswa, atau pegawai. Kemudian yang ketiga yaitu penerimaan hibah atau bantuan, yang merupakan cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan pemberian secara cuma-cuma dan dengan pihak lain. Kemudian yang keempat yaitu penyewaan. Penyewaan merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan dengan jalan pemantauan sementara barang milik pihak lain untuk kepentingan sekolah dengan cara membayar berdasarkan perjanjian sewa menyewa. Kemudian yang kelima yaitu pinjaman. Pinjaman merupakan penggunaan barang secara cuma-cuma untuk sementara waktu dari pihak lain untuk kepentingan sekolah berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam. Yang keenam yaitu mendaur ulang. Mendaur ulang merupakan pengadaan sarana dan prasarana melalui aktivitas pemanfaatan barang yang tidak terpakai menjadi barang yang berharga untuk kepentingan sekolah. Misalnya pemanfaatan alat pelajaran dan media pendidikan dari limbah kayu atau ketujuh yaitu penukaran. Penukaran merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang dimiliki dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan organisasi atau instansi lain. Kemudian yang kedelapan yaitu perbaikan atau rekonstruksi kembali. Perbaikan merupakan cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan memperbaiki sarana dan prasarana yang telah mengalami kerusakan, baik dengan perbaikan satu unit sarana dan prasarana maupun dengan jalan penukaran instrumen yang baik di antara instrumen sarana dan prasarana yang rusak sehingga instrumen-instrumen yang baik tersebut dapat disatukan dalam satu unit atau beberapa unit. Mungkin hanya itu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Tanti Rizkyanti, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai prosedur sarana dan prasarana pendidikan. Prosedur pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Jadi, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah umumnya melalui beberapa prosedur di antaranya. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua, mengklasifikasikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang ketiga,
membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang ditujukan kepada pemerintahan bagi sekolah negara dan pihak yayasan bagi sekolah swasta. Kemudian yang keempat, bila disetujui maka akan ditinjau dan dinilai kelayakannya untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang dituju. Yang kelima, setelah dikunjungi dan disetujui, maka sarana dan prasarana akan dikirim ke sekolah yang mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana tersebut. Adapun proses pengadaan sarana dan prasarana pendidikan memiliki beragam cara tergantung dari jenis barang yang akan diadakan. Proses pengadaan harus berdasarkan jenis sarana dan prasarana pendidikan. Di antaranya yang pertama, pengadaan buku. Nah, mengingat arti penting dan sifat buku yang khusus, maka pengadaan buku diatur dengan prosedur yang khusus pula. Buku-buku atau majalah yang akan disajikan kepada pembaca terlebih dahulu harus diseleksi agar bahan bacaan tersebut sesuai dengan usia dan tingkat pendidikan pembaca, geologi negara, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pengadaan alat. Alat yang dimaksud dalam hal ini ialah terdiri atas alat-alat kantor dan alat-alat pendidikan. Adapun yang termaksud dalam alat kantor ialah alat-alat yang biasa digunakan di kantor seperti mesin tulis, mesin hitung, mesin komputer, alat-alat pembersih, dan sebagainya. Sedangkan yang termaksud dalam alat pendidikan ialah alat-alat yang secara fungsional digunakan dalam proses belajar mengajar seperti peraga, alat praktik, dan alat laboratorium. Kemudian jenis yang ketiga, pengadaan perabotan. Pengadaan perabot ialah barang-barang yang berfungsi sebagai tempat untuk menulis, istirahat, tempat penyimpanan alat atau bahan. Contohnya meja, kursi, lemari, rak, dan lain sebagainya. Kemudian adapun jenis yang keempat, yaitu pengadaan bangunan. Pengadaan bangunan dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, yaitu dengan membangun bangunan baru, kemudian membeli bangunan atau menyewa bangunan. Adapun jenis yang kelima yaitu menerima hibah bangunan. Pengadaan bangunan melalui menerima hibah bangunan mengikuti ketentuan. Di antaranya yang pertama yaitu Departemen Pendidikan Nasional dapat menerima hibah bangunan berupa tanah dari pihak lain atau pemerintah daerah ataupun swasta. Kemudian yang kedua itu agar ada dasar hukumnya, sebaiknya pelaksanaannya dilakukan dengan akta notaris pejabat pembuat akta tanah setempat. Adapun jenis yang keenam yaitu menukar bangunan. Pengadaan bangunan melalui menukar bangunan ini mengikuti beberapa ketentuan juga. Di antaranya yang pertama itu penentuan bangunan atau pemindah tanganan barang. Pemindah tanganan barang milik negara pada umumnya diatur dalam keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN, yaitu segala sesuatu harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu pembangunan milik negara yang tidak memenuhi fungsinya lagi.
mungkin lokasinya terlalu ramai atau tanahnya terlalu sempit untuk diadakan perluasan bangunan. Dapat diusulkan untuk ditukarkan dengan bangunan milik pihak lain, mungkin yang sudah jadi atau masih akan dibangun di lokasi lain. Usulan penukarannya diajukan kepada Menteri Pendidikan Nasional. Kemudian yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan, maka perlu dibentuk panitia penaksir yang terdiri atas wakil-wakil dari Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Keuangan, Departemen Kim Praswil, Departemen Dalam Negara, kemudian BPN dan pemerintah daerah untuk menetapkan penaksiran harga tanah atau bangunan yang lama dan harga tanah dari bangunan yang baru. Kemudian yang keempat, apabila kedua penaksiran itu sudah disepakati, maka dapat diselesaikan surat perjanjian penukaran di notaris pejabat pembuat akte tanah. Kemudian yang kelima, selanjutnya diselesaikan balik nama sertifikat tanah atau bangunan baru, dan diselesaikan pula penghapusan tanah dari bangunan lama di daftar inventaris dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Kemudian jenis yang ketujuh atau yang terakhir yaitu pengadaan tanah. Pengadaan tanah dapat dilaksanakan dengan cara membeli, menerima bantuan atau hadiah, dan dengan menukar. Hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pengadaan tanah? Yakni menyusun rencana pengadaan tanah yang lokasi dan luasnya sesuai dengan keperluan, seperti pengadaan survei untuk menentukan lokasi tanah, kemudian mengadakan survei terhadap adanya sarana jalan, listrik, telepon, air, dan alat pengangkutan. Kemudian mengadakan survei harga tanah di lokasi yang telah ditentukan untuk bahan pengajuan rencana anggaran dari hasil survei. Kemudian yang keempat, mengajukan rencana negara kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dengan melampirkan data yang telah disesuaikan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon